Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada sore hari ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan terutama besok di hari kiamat, mudah-mudahan kita ini termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada sore hari ini saya dikasih tema Nuzulul Quran. Jadi Nuzulul Quran sudah sering kita peringati. Yang menjadi permasalahan adalah kadang fungsi Al-Quran itu kita jabarkan, kita sepakati bersama ataupun tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sore hari ini fokus kepada fungsi Al-Quran. Kalau kita tengok fungsi Al-Quran itu, yang pertama adalah adzikra, yaitu sebagai pengingat. Di dalam surat Al-Hijr ayat 9 dijelaskan, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah benar-benar memeliharanya. Jadi fungsi Al-Quran yang pertama adalah adzikr, sebagai pengingat. Kemudian yang kedua, sebagai mau'idhah atau sebagai pemberi pelajaran atau nasihat dan tuntunan. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-57 di sana dijelaskan, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi fungsi Al-Quran adalah sebagai mau'idhah, sebagai pelajaran, sebagai nasihat dan tuntunan bagi kita ini. Begitu kita ada permasalahan hidup, cukup kita ini buka Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebagai penasehat atau pelajaran. Kemudian yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah sebagai as-sifa, sebagai obat untuk penyakit yang ada di dalam hati manusia. Jadi kalau kita ini sakit, tapi berkaitan dengan hati, inilah kita segera kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran diiramakan, membaca Al-Quran diresapi artinya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan fisik kita? Misalnya ada seorang kecelakaan, kakinya patah, apa membaca Al-Quran bisa sembuh? Ya kemungkinan tidak begitu sembuh, tetapi doa itu adalah sebagai sifat, di sini adalah Al-Quran sebagai obat, tetapi obat di sini adalah obat hati. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian fungsi Al-Quran sebagai al-huda, sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an diturunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Di sini tidak hanya kepada orang yang beriman, tidak hanya kepada orang yang berislam, tetapi di sini hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda, dan sebagai petunjuk penjelas dari petunjuk itu. Wal furqan adalah sebagai pembeda. Pembeda adalah mana yang hak dan yang batil. Kita ini sudah tahu jelas bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pembeda. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian lagi fungsi Al-Quran adalah sebagai an-nur, sebagai cahaya untuk menerangi kehidupan manusia yang gelap gulita. Kemudian lagi yang keenam, fungsi Al-Quran adalah sebagai al-burhan. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Sekali lagi, fungsi Al-Quran adalah sebagai burhan, sebagai penerang, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, Al-Quran fungsinya adalah sebagai Al-Furqan, yakni pembeda antara hak dan yang batil, antara yang halal dengan yang haram. Di dalam surat Furqan ayat yang pertama dijelaskan di sana. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan fungsi Al-Quran ini kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yakni marilah kita menjalankan dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari tuntunan kita, yaitu tuntunan Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Dari kami, kurang dan lebihnya apabila ada hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berguna atau tidak hal-hal yang tidak berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pergi pengajian dengan kekasih cukup sekian dan terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.